So pada hari dan minggu ini kita terlalu banyak aktiviti sebenarnya Sarawak. Sarawak sangat aktif pada sekarang. Jadi saya pikirkan bahwa di mana-mana event ada, sampai ada yang mengeluh jalan selalu jam. Tapi jalan jam pun tetap ada orang kan. So amen. Jadi pada hari ini saya sampaikan salam daripada pastor melayani di Taman Maleha atas jemputan. Jadi saya menggantikan pastor dan 2 minggu berturut-turut lah pastor tidak ada kan. Jadi firman Tuhan pada hari ini yang saya bawakan untuk kita adalah ucapan. Ucapan ini adalah maksudnya selagi kita ada suara, kita akan selalu bercakap. Ucapan. So ucapan yang simple, adakah ucapan itu berkat ataupun kutuk? So di dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan, adakah ucapan yang kita katakan itu banyak menjadi berkat atau kutuk? Itu adalah dari diri sendiri yang mengetahuinya. So saya bawakan kita di dalam firman Tuhan. Oke, kita buka sama-sama. Oke, di dalam depan slide kita ada Matius pasal 12 ayat 37. So Matius pasal 12 ayat 37, mari kita sama-sama bacakan. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. So di dalam firman Tuhan ini, ucapan ini merujuk kepada engkau ataupun kamu. So maksudnya kamu yang tentukan adakah ucapan itu untuk dibenarkan ataupun untuk dihukum. So simple, tidak ada di tengah-tengah, tidak ada yang siring-siring orang kata. Hanya 2 saja yang kita pilih adalah untuk dibenarkan ataupun dihukum. Jadi firman Tuhan ini kalau kita lihat di dalam keseluruhan ayat pasal 12, ini adalah kisah di mana Yesus menyembuhkan orang bisu dan buta. Tetapi orang-orang benar dahulu ini, yaitu orang Farisi, mengutuk Tuhan di atas pelayanan dia. So kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita banyak menghakimi orang. So menghakimi ini kadang-kadang bila kita mengeluarkan kata-kata, dia akan menusuk sampai ke kalbu. Amin. Tetapi di dalam kita melayani, kita harus berhati-hati di dalam perkataan kita. Sebab perkataan itu orang kata lebih tajam daripada pedang bermata 2. So di dalam perkataan ini, apa yang kita katakan boleh mendatangkan sesuatu kepada kehidupan kita. Saya gariskan di sini ada 3 perkara yang perkataan boleh tunjukkan diri kita. Yang pertama, ucapan yang memberi kita tujuan bahwa untuk mengenal akan diri kita. So di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 38, pasal yang sama, saya bacakan untuk kita. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Maksudnya inilah identiti kita. Kalau contoh kita melihat orang yang kasar bahasanya, adakah kita boleh katakan dia, bukan kita menghakimi, tetapi adakah kita boleh katakan dia ini orang yang kurang baik? Secara fisikalnya kita manusia ini kalau menghakimi orang bisa nomor 1 kan. So bila tengok orang itu selalu saja apa kata Ibu itu mucau aja kerjanya. Ataupun selalu saja bercakap tentang yang
komplain sana, komplain sini. Kan? Itulah identiti dia. Maksud dia, apapun yang keluar dari mulutnya, orang kata tidak ada konsep kalau kita katakan yang kutuk-kutuk, tapi hati kita baik. Sebab firman Tuhan mengatakan sendiri bahwa apa yang kita katakan itu adalah keluar daripada hati kita. Sebab hati kita sudah berpikir apa yang kita nak keluarkan. Jadi percayalah bahwa kalau contoh kita masih mengatakan perkataan kutuk, berubahlah. Sebab bagaimana Roh Kudus mau bekerja? Sebab hitam dan putih tidak akan dapat bersama. Kalau kita campur hitam dan putih itu dia akan jadi kelabu. Jadi dalam Tuhan tidak ada konsep kelabu, dia hanya hitam dan putih. So identiti kita adalah dilihat dari segi bagaimana kita berkata-kata. So sebagai hamba Tuhan yang telah mengenal akan Tuhan, yang telah dikuduskan, kita harus selalu bercakap yang baik-baik saja. Amin. Sebab itu yang kita katakan profetik. Kata-kata profetik yang membantu kita untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan, lebih semangat. Amin. Jadi, apakah tujuan yang kita melihat kata-kata kita pada hari ini, yang kita renungkan, apakah yang selalu kita katakan, itulah yang akan membawa identiti kita. Dan saya minta maaf mungkin sebab kita punya dari segi budaya, kalau kita tengok orang kampung kan, ataupun rumah panjang, perkataan dia selalu kurang enak yang kita dengar. So kalau macam contoh kalau dia marah anak itu kan, semua keluar. Dia kata apa, hantu apalah inilah. Saya sebenarnya tidak pandai mau subasrana, jadi saya tak tahu ayat dia sepenuh lah. Tapi yang saya tahu ada hantu lah, ada apa nama tuh? Brolin mungkin tahu lah. Orang politik selalu pakai ayat yang macam itu. Jadi kata-kata itu akan mempengaruhi kita, dan anak-anak kita. So hati-hati siapa yang ada anak, jangan selalu mengutuk anak. Kalau kita marah pun dia katakan yang baik-baik. Sebab anak ini kalau kita dilihat, kalau orang kampung diajar anak, pergi sekolah kamu, nanti kamu dapat kerja yang bagus, yang boleh kerja dengan orang. So dari kecil kita dah dididik, mau kerja sekolah, lepas itu kita mau kerja dengan orang. Coba kita tukar mindset, kita bagi tahu anak, nanti kamu besar kerja jadi toke. So banyaknya jadi toke. Amin. So sekarang ini kita selalu dididik untuk kerja saja. Jadi kebanyakan generasi saya dengan generasi yang dekat-dekat ini mau bekerja saja lah. Tapi anak-anak yang baru ini kalau boleh kata-kata kita itu harus menjadi berkat kepada anak kita. So dia menjadi leader, menjadi toke ya. So saya di dalam kehidupan saya ada sedikit diberkati, bukan sedikit, banyak berkat. Sebab dari kecil saya juga banyak diberi tahu bahwa saya ini adalah seorang leader. So dari sekolah rendah, cikgu-cikgu oh kamu memang bagus, ada jiwa pemimpin, ada karakter. So sampai sekarang saya percaya saya is a leader. Itulah identiti yang kita mau supaya kita melalui ucapan kita memberkati orang lain. So begitu juga dengan sahabat-sahabat kita, kalau sahabat kita down, kitalah sebagai berkat. Berkat itu adalah ucapan. Tiada orang kata kalau kamu berlakon depan dia boleh dapat terima message atau tidak ada. Dia kena ucapkan. Sama juga di dalam Roma, kalau Tuhan kata mau diselamatkan, mengaku dengan apa? Mengaku dengan mulut. So Tuhan sendiri mengatakan bahwa pengakuan daripada mulut itu harus. Jadi itulah identiti kita. Dan yang kedua,
kalau kita perhatikan apakah yang kita perkataan yang kita cakap ataupun kita ucapkan. So nomor 2, untuk menetapkan hak dalam hidup kita, yaitu kita set boundaries kita. Bagaimana set kita punya boundaries? So kita lihat di dalam Amsal pasal 12 ayat 8. Siapa minat kitab Amsal? Kitab Amsal ini adalah kitab orang bijaksana. So siapa yang mau jadi bijak, sudah banyak baca Amsal. So Amsal 12 ayat 8. Oke, saya bacakan Amsal 12 ayat 8. Ini minta maaf, saya rasa macam tidak betul ya. Oke. 12-18 itu. Terima kasih. So, tertinggal 1 gitu. Oke, 12 ayat 18. So saya bacakan. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. So di dalam ucapan kita sehari-hari, kita boleh set kita punya boundaries. Bagaimana kita punya iman kepada Tuhan, sejauh mana. So di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau orang yang lancang mulutnya, dia akan menusuk orang, maksudnya akan menyakitkan hati orang. Sampai kepahitan itu kadang-kadang susah mau orang buat. Tetapi bagi orang yang bijak, apa yang dia katakan mendatangkan kesembuhan ataupun mendatangkan kesembuhan. Mengapa saya katakan kesembuhan? Pada saat ini kawan saya minggu lepas bercerita banyak betul orang berpenyakit sekarang. Dan saya pun terasa macam saya takut-takut juga kena penyakit. So kadang-kadang di dalam orang kerajaan dia terlalu banyak grup. Jadi bila banyak grup, asalnya berita orang mati selalu saja dengar. Kadang-kadang macam tiap hari saja ada orang mati dalam grup. So dah terlalu ramai. Lagi-lagi tengok Facebook kan. Jadi kita rasa macam bila tengok benda macam itu kita akan rasa down. Kita kata ini bahaya juga nih. Kadang-kadang ada kawan send message, dia kata orang jatuh rempah main badminton. Kan saya di pemain badminton juga. Nah, ada yang main badminton tuh selalu tengoklah kalau orang. Jadi rasa takut juga mau main. Tapi kalau tidak main, tidak dapat juga kan. Itulah inti kita. Jadi apapun perkataan yang orang percaya sebenarnya itu harus diakui. Maksudnya bila kita di dalam hidup percakapan yang kita katakan bahwa Tuhan itu Allah yang menyembuhkan, Yehovah Rafa. So bila kita mengaku, kita harus nyatakan kepada orang lain. Jangan simpan-simpan. Bukan kata Tuhan itu tidak dengar kita, tetapi bagaimana iman kita kepada orang luar. Sebab Tuhan, Dia mahu supaya kita bisa memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus mahu kita untuk mengkabarkan apapun kekuasaan Tuhan. Dia tidak mahu kita diam-diam saja. Jadi apabila kita rasa kita mau sehat, kita beritahu dengan orang, saya sehat, saya tidak ada sakit. Kadang-kadang saya pikirkan pengalaman untuk sakit ini. Kadang-kadang saya di dalam kehidupan kadang-kadang ada rasa peningkat ataupun rasa macam mau demam kan. Saya terus berdoa untuk kesembuhan.
Dan bila orang tanya kenapa semua, saya tidak beritahu saya sakit. Saya kata saya oke, saya sehat, saya semua happy. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya sehat. Dan saya percaya apabila kita berani mengatakan kepada orang lain, so Tuhan akan bekerja. Amin. Sebab jangan kita diam-diam dengan kepercayaan kita. Kepercayaan kita adalah harus dikabarkan dengan orang-orang di luar sana, supaya Tuhan dapat dimuliakan dan dimegahkan di dalam kehidupan kita. So, bila kita mengaku Tuhan adalah Jehovah Rafa, harus buktikan yang Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saya melihat banyak orang yang sakit ini sebab dia punya bahasa itu negatif. Kadang-kadang dia sendiri yang mengaku dia selalu sakit. Hari-hari kata, saya sakit lah, penting lah. Datang kerja, aduh saya tidak kuat lah, badan lemah lah. So lepas itu dia tengok, hari kemudian dia ambil MC. Memang dia sakit, so dia sendiri yang minta, bukan? Jadi perkataan itu adalah penting. Sebab perkataan itu sebenarnya adalah doa. Ini selalu kita dengarkan. Perkataan itu adalah doa. So bila dia diucapkan selalu, kita akan set diri kita di mana. So that's why bila kita melihat iman kita, kalau kita ragu-ragu untuk menyatakan ataupun mengaku bahwa Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka Tuhan itu terbatas. Bukan Tuhan tidak mau bekerja, tetapi kita sendiri yang menghalangi kuasa Tuhan itu. Jadi kalau kita melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 31, ayat ini selalu kita katakan kita sebagai pemenang. Siapa yang dapat lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Itu dalam Roma pasal 8 31 kan. Tapi selalunya apa yang kita selalu berlaku dalam realitinya? Kita selalu kalah kan? Kalah karena apa? Karena diri sendiri sebenarnya. Sebab apa yang kita keluarkan itu kita tak yakin. So apa yang kita keluarkan itu tidak memberikan apa-apa kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita selalu mendengar kutuk. Maksudnya contoh, kalau kita adalah orang yang pemenang, so apapun yang contoh tugas diberikan kepada kita, ataupun apapun yang kita perbuat, kita tidak pernah berputus asa. Amin. Sebab Tuhan ada waktunya. Kadang-kadang kita bila minta kita mau terus dapat. Tidak. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan ada waktunya sendiri. Kalau Tuhan bagi pada waktu itu puji Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia di dalam kata-kata kita untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. So kalau kita mau klaim bahwa kita ini adalah orang yang hebat, yang selalu jadi pemenang, so buat yang terbaik. Macam kalau dalam pribadi kita kan, kalau dekat kerjaan, saya kongsikan pengalaman saya. Dalam jabatan dia ada satu program itu kita panggil anugerah. Anugerah ini maksudnya kalau dalam kami punya pengurusan kertas kesehatan. Maksudnya dia mau tengok SOP apa semua, lepas itu didikumenkan. So untuk masuk anugerah itu, so dia macam bertanding lah. So bertanding, dan bila bertanding ada kawan-kawan yang lain, kalau dia datang pergi saya mengadu, Tuhan buat sajalah seadanya, kita jadi apa orang kata untuk penyertaan saja. Tetapi Tuhan mempercayakan kita orang-orang Kristen, kalau di tempat manapun kita buat assignment apa semua, buat yang terbaik. Jangan sekadar melepas batuk di tangga.
Jadi bila kita menyatakan Tuhan di dalam kita punya pekerjaan, kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah di pihak kita, kita sebagai pemenang. So sepatutnya kita akan mendapat keputusan yang baik, amin. So dalam anugerah itu saya tidak mau tinggi diri lah, tapi 2 tahun berturut-turut kami johan, amin. Jadi sebelum itu dia ada shortlisted, tapi tidak pernah mendapat podium. Tapi bila saya masuk, puji Tuhan terus dapat johan. Bukan karena saya, tapi karena pasukan dan juga karena saya mengambilkan berkat yang Tuhan bagi. So saya kata saya adalah anak Tuhan, saya tidak mau melihat pekerjaan ini biasa-biasa, tapi apa yang saya perbuat adalah yang terbaik. So Tuhan menuntun saya dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kosong. Sebab Tuhan tahu usaha kita di situ. Jadi kata-kata pada masa buat assignment itu, buat anugerah itu kan, selalu yang baik-baik, selalu yang puji-puji, selalu yang seronok didengar pasukan. Jadi di orang pun puji Tuhan, bila dengar yang baik-baik, semangat untuk buat kerja. Amin. Kalau contoh ada ketua ini, dia tengok ada dia punya tim, kamu ini cepatlah, lambatlah malah, tidak ada bagi support, las-las semua kerja akan terbengkalai. Ataupun dia kata, kerja di pos ini tidak tahu, oke dia buat sambil lewat. So itulah kita bercakap di dalam apapun yang kita perbuat, kita mengalirkan berkat. Kita yang menetapkan boundaries, kita yang menetapkan tahap di mana kita mau capai. Amin. So perkataan penting. Sebab kalau kita selalu bercakap yang biasa-biasa, kita akan jadi biasa. Tapi kalau kamu mau jadi yang luar biasa, itulah orang kata kalau kita akan dibentuk di mana kawan-kawan kita yang ramai. Contoh, kalau kita ini budaya dari kampung. Kalau dia pergi sekolah, lepas itu pergi ambil diploma, balik kampung, dia campur juga geng-geng minum dia tuh. Sambil cerita-cerita dengan dia punya pandang apa semua itu. Kamu tahu cerita dia apa? Cerita dia berkisah-kisah dekat dia punya kampung. Cerita dia berkisah-kisah tentang untuk orang ini, untuk orang itu. Walaupun dia negeri, dia tidak akan kemana. Jadi carilah kawan yang orang kata boleh memberi sesuatu yang baik. Sepatutnya orang-orang Kristen inilah yang sepatutnya orang cari jadi kawan. Nah, kita sebenarnya kalau orang-orang Kristen, orang suka dengar cerita kita. Sebab kita sepatutnya adalah orang-orang yang lebih berjaya. Orang-orang yang lebih banyak pengalaman. Orang-orang yang lebih mengetahui apapun kerja yang kita perbuat. Amin. So perkataan yang kita lontarkan itu akan menetapkan boundaries kita. Di mana kita. Maksudnya Tuhan tidak mau kita biasa-biasa saja. So kita yang menetapkan di mana level yang kita inginkan. Oke, yang ketiga. Ucapan kita akan memberi kesan kepada roh kita. Ini yang penting. Sebab kita ada 3 bahagian kan, tubuh, jiwa, dan roh. So roh sahaja yang boleh berkomunikasi dengan roh. So Roh Kudus telah ditinggalkan Tuhan Yesus semasa dia bangkit ke surga, dan roh kita harus pegang kepada Roh Kudus. Sebab kita sebagai orang Kristen ini bukanlah kita kata berada di dunia sendiri. Orang kata, kamu dekat dunia, tidak perlulah kamu cerita pasal roh-roh. Tidak, itu silam. Sebagai hamba Tuhan, roh adalah sesuatu yang harus kita tahu. Sebab kita hidup di dalam Tuhan karena Roh Kudus itu
masih ada di dalam kita. Kalau tiada roh kita sudah meninggal kan? Kan? Roh itu nyawa Allah kan? So Roh Kudus ada di dalam kita, jadi kita kena tajamkan roh kita itu melalui firman Tuhan. So saya bacakan di sini dalam Markus pasal 11 ayat 23 ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini berajaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih jelas lagi lah. So di sini dikatakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau dalam bahasa Inggris simple saja dia translate, apa yang dikatakan itu akan terjadi kepadanya. So maksudnya di dalam konteks ini bukan apa yang kita percaya yang terjadi pada diri kita. Sebab banyak orang Kristen nih, contohnya dia percaya yang Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Amin. Siapa tahu Yehova Jireh lah. So yang menyediakan sesuatu ini maksudnya dalam Filipi pasal 4 ayat 19. So dia memenuhi kita dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang kita percaya. Tapi kita tidak pernah mengatakan bahwa yang kita ini selalu dipenuhi, selalu disediakan. Sebab mengapa? Itu yang saya katakan dekat sini. Apa yang kita kata, itu yang kita terima, bukan yang kita percaya. Sebab kalau percaya kadang-kadang dia kesana kemari, lepas itu dekat hujung bulan bagi yang bekerja lah. Dia kata Tuhan itu menyediakan segala sesuatu. Tapi hujung bulan belum gaji yang bulan depan, kiralah 10 hari ke 5 hari lagi sudah kering, sudah dia punya poket. Mana mau cari 5 hari ini? So 5 hari itu ada bill lagi yang saya belum bayar, bill telepon lah, bill apa. Jadi dia bisa percaya yang Tuhan menyediakan sesuatu, tetapi dia tidak pernah mengaku ataupun mendeklar itu kepada orang lain bahwa dia diberkati sepenuhnya. So ini perbezaan dia, apa yang dia percaya itu tidak semestinya dia dapat. Tapi di dalam firman Tuhan ini apa yang kita akui, katakan itu yang kita akan dapat. So akui ini maksudnya kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus katakan kepada orang lain. Kalau kita diberkati, kita kongsi dengan orang lain. Oh saya sangat diberkati. So kalau mau kata dengan kawan-kawan itu siapa yang ada kawan itu belajar dia selalu itu berkat. So itulah cara kita menyatakan bahwa berkat Tuhan ada dekat kita. Jangan orang kata kita diberkati, dipenuhi oleh semuanya disediakan, tapi kadang-kadang kita terlalu kedekut dengan berkat. Itu salah. Lepas itu mau belanja kawan pun berkira-kira lagi, cukup ke tidak ini. Tidak. Sebab kita harus melakukan itu dengan kata, oke saya belanja, tidak apa, Tuhan menyediakan saya. So katakan dengan kawan-kawan atau dengan family, dengan siapapun. So nanti ujung bulan Tuhan akan memberi apa yang tambahan lagi. So itu yang harus kita aminkan. Jangan kita percaya saja, tapi kita harus dengan kata dan usaha kita. Itulah Tuhan tidak pernah orang kata memberikan kita sesuatu yang orang kata tidak terfikir. Malah tidak pun apa yang kita pikirkan. Sebab Tuhan itu lebih besar. Amin. So harus dengan tindakan kita supaya kita menyatakan bahwa
dengan ucapan-ucapan yang kita nyatakan berkat Tuhan ada dalam diri kita, dilihat orang. Kita diklaim akan Tuhan itu. So di dalam kita melihat Tuhan lebih besar di dalam kehidupan kita. Contohnya di dalam firman Tuhan, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa roh yang ada dalam kita adalah lebih besar dari roh yang ada di dunia. Jadi kalau roh kita lebih besar, so apapun yang ada di dalam dunia ini, sepatutnya kita tidak ada masalah. Kita sepatutnya adalah orang-orang yang boleh conquer. That's why lah di dalam kita punya gereja, kita telah dibuatkan sebagai influencer. Bukan influencer. So influencer ini adalah kita dapat menjadi tauladan bagi orang lain. Tauladan itu maksudnya orang yang akan dilihat, diikuti. So sebagaimana yang mau diikut, bermula dari perkataan kita yang memberi semangat kepada orang, perkataan kita yang manis didengar, perkataan kita yang sangat-sangat membantu, perkataan kita yang boleh menyembuhkan orang terpercaya. So mengaku, dan Tuhan pasti akan bekerja di dalam pribadi kita. So dalam dunia modern ini, saya ambil sedikit fakta. Next slide. Ini adalah pasal cyber. Ini adalah statistik lah. Ini saya ikut Cikgu Clement sedikit. Dia ada fakta kan. Saya masukkan ini karena pada waktu ini kita terlalu banyak pakai sosmed. So ucapan-ucapan itu adalah sebenarnya adalah secara maya. Maksudnya apapun yang di text, di type di dalam sosmed itu sebenarnya adalah ucapan-ucapan orang. So ucapan-ucapan di sosmed kena hati-hati. Itu saya ada terfikir juga mau tidak bersosmed. Tapi amat suka. Sebab orang kata kalau tiada sosmed nanti kamu langsung tiada tahu dunia luar. Tapi saya belum coba lagi. Tapi ada orang sudah. Jadi sosmed ini sebenarnya banyak membuang waktu saya sebenarnya. Kadang-kadang scroll Facebook tuh tengok-tengok video pendek-pendek saja. Tapi cerita ada habis itu saja. Tidak tahu lagi apa ujung lagi. Tengok lagi satu. Jadi kadang-kadang sosmed ini mengganggu kehidupan kita. Tapi apa yang saya ingin tekankan, sosmed, oke, kalau kita lihat dekat situ di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, apakah dia punya isu cyberbullying? Kita lihat cyberbullying ini sebenarnya adalah alam maya yang bila orang publish, dia boleh mengutuk orang, dia boleh menjatuhkan orang. So mungkin kadang-kadang itu adalah kepada general, tapi kadang-kadang ada sebenarnya kepada pribadi direct kita sendiri. Mungkin dari kawan kita, mungkin dari jenayah cyber ini. Oke, kalau kita lihat dekat situ kan, dia kata kalau dekat itu hai bodoh lah, aku nak bunuh kau kan, macam tu. Dia mempersedangkan, mengejek, lepas tu menghantar teks atau email yang berbau tidak baik. Ini terjadi di sekolah rendah sudah dan sekolah menengah. So maksudnya kehidupan anak-anak kita ataupun generasi baru ini dah terlampau terdedah. Dan sosmed ini sebenarnya itulah kadang-kadang susah kita nak kontrol, sebab bila kita tengok anak-anak kecil kan, untuk diamkan mereka untuk supaya dia orang tak terlari kan, ampun. Kau tengoklah sana,
So sekarang ini sosmed terlalu mudah untuk generasi-generasi baru ini. So kita ke next slide. So kalau kita lihat bully cyber ini, mungkin kita tidak terfikir sebab dalam arti kata lain, cyber ini kita kadang-kadang boleh jadi pembuli, kita boleh juga dibully. Tapi kita tidak sedar, kadang-kadang kita dia adalah pembuli secara senyap. Kalau kamu yang ikut politik kan, selalu saja sumpah orang yang tidak betul di Facebook, betul kan? Rolin? Puji Tuhan, Rolin tidak ya, saya percaya. So, dalam kata-kata kita tuh kita mau mengutuk saja orang di dalam Facebook. Sepatutnya sebagai orang Kristen kita harus berkata yang baik ataupun memberkati orang. Walaupun mungkin orang kata sekarang ini Tai Mahmud dia tengah berempat kan? Tidak tahu kan? Kalau itu hati kita kata, gila kau mampus kan? Tidak boleh. Sepatutnya kalau contohlah dipublish, Tai Mahmud pergi berempat ke apa ke. So dalam sosmed jangan marah dia. So buatlah ayat situ, semoga dia cepat sembuh. Macam itu. Jangan kita pula yang jadi api-api orang macam itu. So sosmed ini sebenarnya dalam secara tidak langsung kita juga yang membuli orang kan. Nanti lain baca, stres dia tengok apa orang ini suka saya mati macam itu. So itu adalah secara tidak langsung. Kesan untuk bully cyber ini adalah sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang dia boleh membawa kepada depres yang terlampau dan juga boleh menjadikan alasan untuk orang bunuh diri. So sekarang nih jenayah cyber ini dia terlalu global. Maksudnya sekarang ini kalau kita lihat dalam sosmed ini semua orang bercerita pasal kemewahan, kebahagiaan. Jadi bagi orang yang tidak tahan iman, orang kata, dia akan terikut-ikut dengan tren. Kadang-kadang dia sendiri stres. Kamu paham? Maksudnya kita sendiri yang akan stres sebab kita ingin ikut tren semasa. Contoh kalau TikTok nih viral yang orang kata contoh influencer yang muda-muda yang sudah kaya kan. So mungkin ada remaja-remaja yang pun mau ikut juga tren dia. Bagus saya buat account TikTok lah, boleh saya YouTube lah, mungkin saya akan jadi kaya. Jadi dia akan coba mau jadi kaya melalui media. Tapi kadang-kadang tidak tercapai. Sebab sekarang nih influencer dipandai juga, kadang-kadang dia wayang saja. Sampai dia sewa kapal terbang sama-sama ke, ataupun naik kapal terbang yang display kan macam itu. Jadi berhati-hati, jangan terlalu ikutkan media. Karena bila kita stres nih, sekarang kalau kita lihat di dalam kenyataan ini Israel 2018 punya statement itu, dia punya tuduh. Dia katakan dekat situ adalah 1 daripada 3 golongan muda telah menjadi mangsa bully cyber. 1 daripada 5 mereka ponteng sekolah disebabkan bully cyber dan keganasan. So kita lihat bully ponteng nih bukan secara direct dia kata dia, kamu semua tidak. Tetapi secara langsung mengganggu dia punya emosi. Contoh kadang-kadang macam dia punya budi ini, media ini terlalu banyak omong-omongkan tentang budak student ini dia orang kata boleh buat ini, boleh buat itu. Maksud dia boleh melanggar peraturan, jadi dia pun mau ikut. So itu secara langsung kadang-kadang yang terpengaruh dia akan coba explore benda itu sendiri. Jadi kadang-kadang mengganggu dia. Lepas itu kadang-kadang ada orang yang punya Facebook nih, kadang-kadang dia punya perbuatan yang tidak bagus pun dia tontonkan, tapi kita seronok mau tengok dia. Jadi ada remaja yang terpengaruh, dia coba mau ikut. Nampak seronok, nampak itu.
Lebih-lebih lagi kalau yang orang kata lampu kelap-kelip dekat situ, wayang apa semua itu nampak macam menyeronokkan. Tapi orang kata dosa itu memang selalu seronok kan. Tapi berhati-hati, dosa akan membuatkan kita selalunya terikat di dalam hidup lama kita. So mari kita tengok, sebenarnya ada satu lagi statistik, saya rasa boleh tunjuk yang satu mengenai kajian tentang pengguna internet. Pengguna internet nih, oke, ini dia. Pengguna internet nih, kalau kita lihat 2018 dengan 2020 nih, waktu kita menggunakan internet tuh daripada yang kecil itu dia menurun kan. Dari 1 jam tuh dia menurun. Baguslah dia menurun, tapi masalah dia yang jam makin panjang nih dia makin naik. Maksudnya orang sekarang nih dia lebih banyak masa dengan dia punya sosmed, internet. So maksudnya itulah kadang-kadang bila kita tengok anak-anak yang kecil, kadang-kadang tidak peduli pun orang tua. Kadang-kadang tidak tahu macam mana nak berkomunikasi. Sebab inilah semakin panjang waktu di orang dengan telepon saja. Oke, dan next lagi kalau kita lihat ini adalah survei yang dibuat oleh MCMC ya, yaitu Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi. So ada satu lagi top activity. Ini next. Oke, top activity adalah kalau kita tengok itu sosmed adalah 93.3. Kan? Sosmed ini adalah tinggi dia punya activity. Itulah saya katakan bahwa sekarang di zaman digital kadang-kadang kalau kita tidak pandai guna dia, maksudnya kita yang dibodohkan teknologi, so kita akan lalai. Bukannya kita yang kontrol teknologi sekarang. Itulah kalau ada ke Facebook kan, ada gambar-gambar kartun yang kepala dia ada like apa semua itu kan. Nah, sebab itulah kita suka mengejar like, kita suka mengejar love, kita suka mengejar apa lagi komen-komen macam itu. So itu tidak ada masalah, tetapi kadang-kadang kita terlampau fokus kepada yang itu. So yang seterusnya 47 child user, ini sosmed yang selalu digunakan lah. Ini tahun 2020 sekarang 2023 banyak lagi advance. Oke, next. Itu child user is 47%. So kalau kita lihat next itu tahun yang orang 15 ke 19 dan 20 ke 24. Next lagi. Ada lagi. Next. Oke, next. Saya tak ambil semua, tapi saya ambil yang poin penting. Maksudnya, oke ya, ini child user 47%, maksudnya hampir separuh anak-anak yang jadi user internet. Oke, next. Lagi. Itu tahun ya. Kalau kita lihat takut yang paling tinggi kan umur 15 ke 19 dan 20 ke 24. Siapa umur yang itu sekarang? Umur saya ini ada menurun sedikit lah, sebab dia sudah tua kan. Jadi itu rekodnya tahun 2018 ada turun, tapi yang muda ini dia makin naik penggunaannya. So maksudnya 15 ke 19, 20 ke 24. So mengapa saya katakan bahwa cyberbully ini penting pada zaman sekarang? Sebab sekarang kita terlalu banyak akses kepada cyber. Jadi berhati-hati kepada kita sendiri dan juga kepada anak-anak kita supaya teknologi ini kalau kita gunakan dengan baik akan mendatangkan faedah. Tapi kalau kita terlalu menurut akan tren itu, jadi kita akan mengalami depression untuk ikut tren. Kadang-kadang kalau dekat sosmed ini semuanya kadang-kadang bukanlah semua, tapi kebanyakannya tipu-tipu saja itu. Dia kadang-kadang macam contoh orang yang
Romantik itu sebenarnya bukan romantik pun sebenarnya. Tapi masalahnya ini perempuan lah suka romantik kan. Itu sosmed karena dia punya romantik macam mana kan. Tapi sebenarnya kalau ikut dia punya itu dekat belakang tantah selalu bergaduh aja. Jadi sama juga dengan student. Kadang-kadang dia sudah tunjuk dia punya, dia ada kerja yang bagus, lepas itu dia dapat lulusan yang cemerlang. Tapi sebenarnya itu mungkin semua adalah dusta. Tapi tidak semua lah. So itu yang orang kata kena tapis dulu apa yang kita terima. So jangan sebar apa tadi? Jangan sebar kalau tidak pasti. So macam itulah. So siapa yang ada girlfriend dengan boyfriend, jangan apa? Jangan declare dulu. Kalau belum pasti. Kalau yang dah kawin baru boleh declare, amin. Jadi itu adalah bagaimana ucapan kita. So ucapan kita harus menjadi berkat. Dan saya nyatakan tadi 3 perkara yang perkataan oleh efek kita adalah kita dilihat melalui identiti kita, akan dilihat melalui perkataan yang kita sebut. Yang kedua tadi adalah kita yang menetapkan boundaries di mana kita berada. So ayat-ayat kita kena firm. Dan yang ketiga adalah memberi kesan kepada roh kita. Yang penting adalah roh kita harus selami dengan Roh Kudus. Amin. Jadi saya tidak akan mengambil waktu yang lama sebab sudah mengiroje sudah 12:30 sudah. So mari pemimpin pujian dan musisi. So harus diingat bahwa apapun kata-kata kita, itulah yang menjadikan diri kita pada saat ini. So kalau kita mau menjadi orang yang hebat, selalu berkata tentang perkara yang hebat. Kalau kita mau menjadi orang yang berjaya, berkatalah tentang kejayaan. Kalau kita mau menjadikan diri kita selalu sehat, bercakaplah selalu pasal kesehatan. Jangan ada pun kutuk di dalam perkataan kita. Amin. So saya percaya jemaat Beyond Grace adalah jemaat yang hebat-hebat dan diberkati. Dan jangan lupa bagi tahu kawan, saya diberkati. Saya diberkati, amin. So pertama-tama harus belajar katakan ayat ini. Saya percaya. Saya percaya, amin. Saya percaya saya sehat. Saya percaya saya disembuhkan. Saya percaya berkat Tuhan mengalir. Saya percaya bahwa Tuhan sentiasa bersama saya. So tetapkan diri kita dan bermula dengan perkataan saya percaya setiap hari. Amin. So mulakan hari kita dengan perkataan saya percaya. Mari kita menyembah Tuhan dan saya mengharapkan supaya firman Tuhan ini dapat membangkitkan jiwa kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita besar kasih Allah dan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Kepandaian ya Tuhan untuk kami belajar, dan kami percaya Tuhan anak-anak-Mu akan terserang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami menerima firman-Mu dengan sukacita, dan kami juga percaya Tuhan biarlah firman itu akan terus hidup di dalam pribadi kami. Terima kasih Tuhan, kami terus doakan biarlah Engkau yang menjaga fungsi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.